Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muraizi, pengurus Pokmaswas Kambau Borneo, di mana Kambau Borneo ini adalah sebuah organisasi kelompok masyarakat yang berorientasi kepada pengawasan konservasi penyu. Mulai berjalannya di tahun 2011. Ya, kebetulan pada waktu itu saya diposisikan sebagai ketua, berjalan hari ini sampai 12 tahun. Kemudian kami membuat kelompok ini atas inisiasi kami selaku masyarakat, bahwa kami harus melestarikan penyu itu, berkaitan bahwa penyu adalah salah satu satwa yang dilindungi oleh dunia. Kemudian kami melakukan kegiatan ini secara rutinitas. Artinya kegiatan kami di malam hari untuk monitoring penyu. Kegiatan ini berlangsung selama hampir 12 tahun sampai hari ini. Kegiatan kami cukup menantang. Dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, pertama adalah menciptakan masyarakat agar peduli dan cinta kepada satwa. Dari dulunya adalah kemungkinan predator, salah satunya memang pada saat itu telur penyu itu dikomersilkan, dijual belikan, dan masa aturan belum dilaksanakan. Ada sistem lelang yang dilakukan oleh pemerintah terkait pada saat itu. Memang tidak bisa kita nafikan dan pungkiri bahwa pada masa lalu memang bahkan ada kegiatan perang telur penyu yang dilakukan oleh masyarakat adat pada waktu itu. Kemudian kami berinisiasi dan melakukan sebuah perundingan, rapat, dan terjadilah sebuah kelompok. Dan alhamdulillah berjalan seiring waktu, dengan perjalanan ini kami melakukan kegiatan ini mendapatkan respon dari masyarakat sekitar, dan akhirnya kami dapat melakukan kegiatan ini dengan tenang dan nyaman. Tetapi ada hal-hal yang mengenai kegiatan ini juga tidak kita pungkiri, yang namanya juga manusia, tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang memang bahwa telur penyu itu bisa dikonsumsi dan bisa segala macam. Tidak kita nafikan bahwa keterbatasan kita selaku kepengawasan tidak bisa untuk monitoring sampai ke tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Kemudian kami melakukan tindakan-tindakan ini kepada masyarakat, selalunya persuasif dan selalu mengedepankan SOP, standar operasional prosedur, sehingga masyarakat tahu bahwa betapa pentingnya untuk melestarikan salah satu satwa ini. Karena kita tahu bahwa kekayaan alam yang ada di Laut Paloh dan khususnya Desa Sebubus ini merupakan salah satu ikon bagi kami untuk melestarikan, agar senantiasa masyarakat bahwa tahu bahwa penyu ada di Paloh. Kalau kita melihat di dalam pengetahuan kami, bahwa penyu ini ada di dunia ada 7, 6 ada di Indonesia, 4 jenis ada di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh ini. Ini yang menarik bagi kami untuk melakukan kegiatan monitoring penyu, sehingga kami terlibat dalam konservasi ini di Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 31 tahun 2002, bahwa keterlibatan kami masyarakat untuk melakukan pengawasan di kawasan konservasi ini. Adapun tantangan-tantangan yang kami hadapi memang kalau kita ceritakan sangat miris sekali, itu sangat menyedihkan ketika kita melakukan hal-hal di pantai ini untuk monitoring. Kita berhadapan terkadang dengan masyarakat sendiri, dan tentunya kami melakukan pendekatan persuasif, selalu mengedukasi betapa pentingnya kecintaan kita terhadap penyu ini. Karena apa? Salah satunya mungkin daya tarik untuk pesona di Tanjung Api ini, di Kambau Borneo, salah satu wisata yang memang unik bagi masyarakat luas, bahkan mancanegara. Kalau kita melihat memang di negeri-negeri atau daerah-daerah lain, penyu ini tidak ada sebanyak di Kecamatan Paloh. Ini yang menarik bagi kami untuk melakukan. Adapun hal lain, kemungkinan juga teman-teman di lapangan mengeluhkan bahwa memang operasional kita tidak memadai. Bahkan support ini yang memang harusnya kita dorong kepada pemerintah agar senantiasa untuk memelihara teman-teman di lapangan ketika teman-teman melakukan kegiatan ini, meluangkan waktu yang cukup banyak
Bahkan satu kelompok itu bisa 4 hari 4 malam yang stay-nya ditinggal di Tanjung Api ini untuk pengawasan. Kemudian operasionalnya juga tidak ada yang mengeluarkan, artinya dari pemerintah tidak mengeluarkan. Kita tahu bahwa undang-undang mungkin tidak ada untuk memberikan upah atau gaji, tetapi kalau saya melihat bahwa ketika masyarakat sudah sadar, tentunya pemerintah ada feedbacknya, ada imbal baliknya. Paling tidak mereka melakukan upaya ini, ada kontribusi pemerintah kepada masyarakat yang sudah peduli dengan lingkungan ini. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya ke depan. Saya juga mengharap pemerintah tidak tinggal diam dalam hal ini. Artinya memberikan dorongan selain motivasi berupa bantuan, tetapi bagaimana masyarakat ini bisa berkelanjutan untuk masa depan kelangsungan penyu itu. Kalau hanya sebatas memberikan penghargaan, memberikan juara-juara yang tidak ada nilainya, artinya untuk semangat yang lebih kepada kelompok, akhirnya saya anggap itu nihil semua. Nah, karena apa? Karena mereka bekerja, meluangkan waktu dan meninggalkan keluarga di rumah, dan ini perlu kita upayakan bersama. Bagaimana penyu lestari sehingga masyarakat itu bisa menjaga kawasan sepanjang katakanlah kalau kita lihat di sini kan 63 kilo pantai peneluran terpanjang, tetapi kita sudah bagi zona, ada Wahana Bahari, ada kelompok Pokmaswas Kambau Borneo, dan ada masyarakat lokal yang mau juga mengklaim bahwa ini bisa dilakukan untuk kegiatan mereka. Tapi kami sadar bila perlu sekecamatan Paloh peduli terhadap penyu. Itu yang kami merasa bahwa itu harus kita lakukan. Untuk jenis penyu ada 4, yang sangat mendominasi sekali adalah penyu hijau atau bahasa lokalnya itu penyu kambau, kemudian penyu sisik nomor 2, dan yang ketiga adalah penyu lekang atau penyu dalam bahasa lokalnya adalah penyu karahan, dan yang terakhir adalah penyu belimbing atau penyu raksasa. Untuk penyu raksasa di dalam kurun waktu 5 tahun sekali, itu selama 12 tahun kami melakukan kegiatan ini 2 kali mendarat. Yang terakhir di tahun 2021 atau 2022 di bulan September, kalau tidak salah seingat saya di sektor 4 di daerah sektor Belacan. Nah, itu yang memang kita katakan langka, memang agak susah yang belimbing, tetapi untuk penyu kambau pada hari ini juga masih tetap mendarat di perairan kita di Desa Sebubus. Kami membangun wisata salah satu langkah upaya kami untuk membangun ekonomi. Yang kami lakukan pertama sekali adalah untuk mencari penghasilan dari kegiatan Pokmaswas itu sendiri, dan kami lakukan untuk membangun wisata agar punya penghasilan. Selain itu juga kami akan menyampaikan beberapa hal terkait itu penyu, sehingga masyarakat akan cepat lebih tahu. Dalam konteks itu kami membangun wisata. Kemudian kami juga selalu memperkenalkan bahwa begini loh cara melihat penyu dan begini loh cara memindahkan. Dan akhirnya mereka atau tamu yang datang berkunjung di sini akan tahu. Daripada kami mengatakan bahwa lewat pamflet dan baliho itu kurang efektif. Kadang-kadang kan kita melihat ada yang sudah tua, ada yang belum tahu baca. Mereka malas melihat tempelan-tempelan bahkan baliho yang terpajang di pinggir-pinggir jalan. Tetapi alangkah baiknya mereka turun langsung dan bisa kita sampaikan. Itu hal yang paling efektif dan sangat efisien lah untuk melakukan hal seperti itu. Ketika mereka udah tahu dan mendengar dari ucapan-ucapan pemandu di lokasi ini, sehingga masyarakat, oh begini, memang akhirnya mereka merasa puas. Oh memang benar bahwa ini ada pengawasan di Pantai Tanjung Api. Nah, itu tujuan kami untuk melakukan, selain dari untuk membangun ekonomi kepada kelompok dan juga masyarakat secara nyatanya hari ini sudah mulai berduyun-duyun membangun warung kopi, membangun penginapan, dan tentunya kami melakukan hal ini tentunya sesuai dengan standar yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memberikan kepada
memberikan tawaran kepada tamu atau wisatawan itu apa yang mereka ingin lakukan. Kita siap. Artinya mereka ingin berkunjung melihat penyu di malam hari, kita akan pandu. Kemudian mereka ingin cara memindahkan seperti apa akan kita ajarkan, dan mereka akan nanam, kita ajarkan semua. Bahkan mereka akan melepas tukik. Artinya melepas tukik itu di mana usia tukik itu di bawah 7 hari harus kita lepas. Dan mereka akan lebih tahu ketika kita lepas hari ini 25-30 tahun bahwa penyu itu akan kembali mendarat ke habitatnya selagi habitatnya tidak terganggu. Nah, itu yang konteks itu yang membuat menarik bagi wisatawan, dan akhirnya mereka berduyun-duyun berkunjung dan ingin melihat penyu itu. Bagaimana sih bentuknya? Ternyata hampir mayoritas pengunjung tuh banyak yang tidak tahu tentang penyu, bahkan baru pernah melihat penyu. Ini yang menjadi unik bagi kami untuk melakukan pendampingan ataupun memandu mereka untuk melihat penyu itu sendiri. Sepengalaman saya, penyu itu masa bertelurnya 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun, di masa penyu itu bertelur, mulai dari bulan 3 sampai ke bulan 9. Artinya masa bertelurnya 6 bulan itu. Tetapi faktor alam juga mempengaruhi naik turunnya penyu. Ketika tahun terakhir di 2024 ini cukup jauh pergeserannya. Mungkin keadaan cuaca yang sangat bergeser, sehingga iklim dan suhu itu menentukan bahwa penyu itu akan berubah. Di tahun ini kalau tidak salah saya mulainya di bulan 5 baru mulai mendarat, dan cuaca juga cukup ekstrim sehingga penyu itu mungkin merasa terganggu, dan jumlah populasi yang mendarat di tahun ini agak berkurang jauh. Tetapi apakah ini memang penyunya atau hijrah pindah, ataukah penyunya di laut itu banyak yang mati? Itu yang perlu kita siasati masih dalam kegiatan kami di lapangan. Untuk wisatawan yang datang ke Tanjung Api ini, biasanya via telepon dulu, via WA, untuk berkunjung di sini. Karena apa? Karena kita harus tahu musim. Ketika momen mereka tidak sesuai, itu susah untuk bertemu penyu ini. Ini yang jadi menarik. Yang seharusnya mereka berkunjung itu di atas bulan 5 lah. Karena di masa puncak adalah di bulan Agustus September. Itu masa puncak. Itu bahkan satu malam bisa belasan ekor penyu yang mendarat. Di tahun-tahun sebelumnya pernah sampai 30 ekor untuk mendarat, tapi untuk bertelurnya biasanya hanya separuh. Itu. Kemudian kita juga punya Facebook di Tanjung Api. Ya, di Facebooknya Tanjung Api, Pok Darwis Tanjung Api. Kemudian IG-nya juga sama. IG-nya juga sama, Pok Darwis Tanjung Api. Mungkin di situ silakan bisa dilihat, bisa diklik di situ. Insya Allah kami siap untuk melayani tamu-tamu yang mau berkunjung di Tanjung Api ini. Sebagai penutup, tentunya kami sampaikan kepada masyarakat luas, wisatawan baik dalam dan luar. Artinya ayo kita sama-sama bekerja untuk melakukan upaya konservasi ini, dan selalu juga kita menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut. Bagi nelayan-nelayan yang di laut, artinya memasang jaring ketika ketemu penyu itu harus dilepas dengan cara yang baik, artinya jangan dipotong sehingga penyu itu akan bisa tetap sehat. Kemudian juga membuang sampah-sampah plastik jangan di laut, dan buatlah di dalam kantong dan dibawa pulang. Itu yang menjadi tolak ukur kami untuk menjaga kebersihan, karena penyu itu sangat rentan terhadap plastik. Ketika tangan atau sayapnya terkena plastik atau jaring, itu akan membekas dan bisa luka dan akhirnya mati, mengalami kematian. Dan juga kepada masyarakat luas, tentunya kalau ingin berkunjung di sini tentunya harus mengikuti prosedur yang berlaku yang ada di Pokmaswas Kamba Borneo. Artinya harus mematuhi aturan hal-hal seperti itu. Kalau tidak, nanti akan berdampak ke depannya penyu akan hilang dan punah.
Atas kerjasamanya kami ucapkan juga banyak terima kasih yang udah berkunjung di tempat kami. Semoga ini menjadi pengalaman berharga bagi wisatawan yang berkunjung di tempat ini. Karena apa? Di tempat lain tidak seperti di tempat kami di Tanjung Api. Dan juga kepada pemerintah kami juga berharap berilah kepedulian secara nyata, walau tidak materinya berupa uang, insentif, tetapi berikanlah bantuan yang memang itu untuk membangun gairah kepedulian masyarakat ini agar masyarakat selalu cinta dengan penyu dan lingkungan, sehingga keberlangsungan penyu ini tidak hanya sebatas teori dan mulut saja dan akhirnya cinta di dalam hati ini. Ini yang kami harapkan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada kami sendiri, sehingga kami dapat melaksanakan amanah undang-undang ini berjalan dengan koridornya yang berlaku. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.